ataupun memfilter, menyaring informasi-informasi yang ada. Oke, ini beberapa timeline ya dari cyberware. Pada tahun 98 itu ada Morris Worm, ya. Kemudian pada tahun 2003 ada Titan Rain, 2006 ada US Space Launch League, ya. Kemudian 2007 ya, beda April dan Jun, itu ada tadi ya Estonia Government Network diserang, ataupun Defense Account US Secretary itu juga diserang. Ini juga tambahan ya, China Ministry State of Security juga mengalami penyerangan. Summer 2008, campaign dari presidensial itu juga diserang ya. Contoh misalnya campaign Amerika ya, yang baru-baru ini. Ternyata ada indikasi keterlibatan dari hacker salah satu negara ya, untuk mendukung ataupun memanipulasi informasi ya, sehingga akhirnya rakyat memilihnya. Ada juga indikasi-indikasi ini harus menjadi perhatian kita bersama ya. Dan dalam banyak kasus ini terjadi ketika apa? Ketika negara itu sendiri atau oknum-oknum ataupun unit-unit tertentu yang ada di negara tersebut membolehkan atau bekerja sama untuk tujuan-tujuan politis. Dan ini harus kita perhatikan bersama ya. Political reason itu ya tujuan praktis gitu, tujuan jangka pendek. Jangan sampai tujuan jangka pendek itu mengalahkan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang negara adalah keadilan bersama ya, kemanusiaan yang adil beradab dan seterusnya ya, sesuai dengan Pancasila. Nah, harusnya ini menjadi perhatian kita ya, jangan sampai kita terdistorsi ya, terdistrak dengan tujuan-tujuan pendek ini atau tujuan praktis tadi. Kemudian Israel Internet Infrastructure juga diserang, Iranian Cyber Army pada tahun 2010. Stuxnet itu 2010 juga sama, Canadian Government, Deputy Secretary 2011, kemudian Red October 2012, South Korean Financial Institution. Jadi ada banyak banget ya timeline-timeline serangan-serangan ataupun perang-perang cyber yang ada sifatnya sporadis ya, memanfaatkan nasionalisme ataupun fanatisme ya, dalam satu ketika, dalam satu event. Ada juga yang sifatnya sistematis ya, atau terstruktural. Ada juga yang terorganisir, jadi banyak tipe-tipenya. Intinya perang cyber itu sudah terjadi ya. Jadi arah perang sekarang mungkin secara fisik terlihat aman ya, negara kita jarang perang, nggak seperti waktu ya perang dingin kemarin ya, Cold War pada tahun 60-an, ataupun perang dunia kedua, perang dunia pertama, ataupun perang-perang merebutkan tanah jajahan ya. Jadi terasanya damai gitu, tapi sesungguhnya di cyber itu sudah muncul riak-riak, bahkan letusan-letusan damage dan sebagainya ya. Perang itu bisa melibatkan tadi ya nation. Pada awalnya perang itu hanya nation gitu, tapi sekarang perang sudah melibatkan komunitas-komunitas internet ataupun komunitas tertentu ya, yang ada di suatu negara, dan mereka melabelkan diri mereka dengan negara gitu. Jadi fanatisme itu, nasionalisme itu sudah menyebar ke merata ya, komunitas-komunitas internet, dan akhirnya perang terjadi ya. Dan ini merugikan negara tersebut ya, dari sisi ya uang misalnya ya, ekonomik ya, di mana suatu server misalnya tidak bisa berjalan sehingga tidak bisa provide pihak-pihak tertentu, dan akhirnya produktivitas juga jadi turun ya, karena dependensi kita terkait dengan internet ya ataupun jaringan itu sangat besar sekarang. Hidup kita bahkan terasa nestapa ketika kita tidak bisa akses internet ataupun akses jaringan ya. Hampir dipastikan produktivitas pasti akan menurun, dan ketika produktivitas menurun ini akan memberikan pengaruh juga ya terkait dengan pendapatan negara, terkait dengan pendapatan institusi tersebut ya, terkait dengan peningkatan skill, kompetensi dan seterusnya. Jadi efeknya multiplication. Posisi India ya dalam cyber warfare, India itu menjadi second biggest victim dan tidak ada perhatian ya yang serius. Kemudian membutuhkan ya teknologi command center, kemudian ada juga kapabilitas offensive defensive ya. Nah, di sini India disebut second biggest ya. Nah, Indonesia berada pada posisi yang pertama gitu. Ya, ini patut disayangi ya. Nah, Indonesia begitu mudah mendapat serangan-serangan ya, walaupun mungkin dalam banyak kesempatan disinyalir bukan serangan secara sistematis dari negara-negara tertentu. But who knows gitu, karena dalam mekanisme perang itu juga sudah ada
masquerading ya, berpura-pura ya, seperti misalnya seakan-akan dia dari negara lain padahal sebenarnya cuma pingin menumbuhkan kecurigaan ataupun blaming ya, lempar lempar kesalahan kepada negara lain padahal negara tersebut yang melakukan. Ini terjadi dalam cyber warfare ya. Jadi harusnya kita tidak bangga ya. Nah, jadi Indonesia adalah negara yang paling sering mendapatkan serangan-serangan tersebut ya, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, baik yang sifatnya sporadis, sistematis, terstruktur ya ataupun terorganisir. Oleh sebab itu harus ada command center ya, harus ada unit yang terkait dengan isu-isu cyber ini, dan kalau bisa Army dilengkapi dengan kapasitas ataupun kapabilitas ya, baik secara infrastruktur ya kapasitasnya ataupun kapabilitas kompetensi dari tentara-tentara tersebut, seperti yang dilakukan oleh beberapa negara yang sudah melengkapi arminya, tentara dia dengan kemampuan baik dari perlembagaan ataupun dari perangkat-perangkat dan juga kompetensi. Kemudian juga lack of harmonization ya, ini kita ambil contoh India karena sesungguhnya ini juga refleksi dari masalah-masalah yang ada di kita ya, tidak ada kebijakan cyber warfare, ya bahkan kebijakan bela negara pun sudah hilang ya, di PPKN ataupun di pelajaran-pelajaran kita itu juga sudah hilang. Nah oleh sebab itu perlu kerja ekstra ini ya, dan juga perlu apa namanya ya, kesepakatan bersama lah gitu. Oke, tujuan-tujuan politis sah-sah saja, tapi jangan lupa ya, tujuan politis itu di bawah tujuan negara. Ya, kita harus persiapkan, kita harus pertahankan negara kita dengan sekuat-kuatnya, semaksimal mungkin, ya, dengan kebijakan-kebijakan yang pro peningkatan kualitas kompetensi dan juga peningkatan kewaspadaan. Kemudian peran ya, ini peran harus ditingkatkan, kemudian difficulty ya, dalam proses tracing ini juga menjadi problem ya. Kemudian threats dari neighboring country ini juga menjadi hal yang harus diperhatikan ya. Kenapa? Karena ya suatu negara itu dilihat dari kita hentikan dulu ya. Oke, kita lanjutin ya. Jadi threats dari neighboring countries itu juga harus menjadi perhatian ya, karena tentunya negara itu punya advantage dari sisi geografis ya, choke point ya, di mana poin ataupun titik-titik tertentu itu sangat berguna misalnya untuk meningkatkan pendapatan, untuk mempertahankan kedaulatan dari serangan-serangan ya. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Bagaimana cara kita mempertahankan batas teritorial ataupun kedaulatan kita dengan memanfaatkan titik-titik strategis, sehingga threats dari neighboring country itu harus ada di benak kita, bukannya kita berburuk sangka ya, tapi kita mempersiapkan diri waspada dari kemungkinan-kemungkinan ketika national interest kita direcoki ya atau diganggu. Jadi tips untuk cyber warfare ini sesungguhnya dimulai dari unit-unit yang terkecil, ya, dari employee, dari individual. Ya, sama juga untuk mempertahankan bangsa ini agar tetap utuh, kita harus mulai dari family-nya, dari keluarganya. Jadi ketika keluarga itu menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya ya, orang tua tahu tugas dia ya untuk mendidik anak, maka insya Allah generasi muda akan jadi lebih baik lagi. Ya, jangan sampai seperti sekarang ya, orang tua nggak tahu perannya sehingga muncul kejahatan itu akhirnya muncul dari keluarga sendiri ya. Orang tua melakukan maaf kata ya, misalnya raping kepada anaknya ya, ataupun misalnya uncle, paman misalnya kill dari ponakannya dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Ini terjadi ya, oleh sebab itu harus menjadi perhatian serius. Nah, sama juga dalam kasus perang ini, kita harus persiapkan diri, yaitu yang pertama pastinya kewaspadaan. Ya, kewaspadaan itu bisa diwujudkan dengan apa? Dengan menjadikan kebijakan-kebijakan seperti misalnya strong password atau selalu ganti ya, regular change dari password ataupun credential information itu dilakukan secara berkala di semua institusi ya, baik swasta, private ataupun publik ya, negeri. Nah, jadi dengan adanya kewaspadaan itu sehingga proses menjadi lebih berat ya. Mereka bisa saja memang melakukan brute force, tapi itu take time.
Ya, memang dalam konsep security kita tidak bisa menjamin 100% ya. Yang kita lakukan adalah memperlama. Ya, kenapa? Ketika lama prosesnya, maka sesungguhnya itu tidak efisien. Mereka perlu budget, mereka perlu resource, mereka perlu waktu, mereka perlu tenaga, dan belum tentu mereka akan menunggu wait ataupun melanjutkan ya proceed until the end. Nggak semua orang sabar ya. Selalu pilihannya adalah yang mudah, yang simple. Jadi we make it everything become the complex for the sake of our security. Jadi kompleksitas itu adalah tujuan yang tidak terpisahkan dari proses security. Jadi prinsip dari keamanan dan ujung-ujungnya jaminan adalah kompleksitas. Jadi kompleksitas itu harus ada. Ya, kayak kita nggak bisa simple, kita nggak bisa oke lah, gampang nih, mudah lah, nggak bisa ya. Harus kompleks. Kemudian kita juga harus memperkuat ya, strong our proteksi ya, pertahanan itu dengan ya misalnya mengaktifkan firewall ya, kemudian melakukan antivirus, menggunakan antivirus ataupun ngeblok spyware attack. Nah, jadi kompleksitas itu kemudian didukung ya dengan komitmen pastinya ya. Komitmen untuk apa ya? Komitmen untuk self assessment ya, atau self awareness. Kemudian kita juga harus pastikan ya social network profile itu di set private, kemudian kita cek security setting ya, kemudian be careful ya, kita harus hati-hati ketika kita post online, kemudian mobile device juga kita pastikan ya, karena sekarang perangkat-perangkat ini atau channel-channel inilah yang menjadi target utama ya dari para hacker dalam memperoleh informasi-informasi kita. Wireless juga kita coba secure ya, kemudian identity dijaga ya, kemudian kita hindari untuk being scam, kemudian kita panggil right person to help. Kemudian install operating system update dan juga protect our data. Dan yang terakhir ya, kalau bisa ada command center yang kalau semua strategi ini sudah dilakukan kemudian gagal ya, kita bisa minta konsultasi atau minta bantuan ya, pengarahan apa kira-kira yang harus dilakukan. Jadi berjenjang ada, nggak mesti langsung ke pusat, misalnya command center ataupun recovery center, backup center ya, apapun namanya di institusi-institusi, baru kemudian meningkat ke level yang berikutnya ya, berada di provinsi, baru kemudian berada di level nasional. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.